Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Orang-orang kita yang pandai juga banyak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain. Tidak ada larangan untuk itu. Kau tahu Ki Ampuh apa yang akan terjadi? Apa Mbah Guru? Tanya laki-laki kejam itu. Kau memang punya ilmu tinggi, tetapi kalau nasib sedang buruk, gajah bisa mati oleh seekor semut. Tidakkah kau pernah mendengar tentang itu? Oleh karena itulah mereka sekeluarga, bahkan sahabat-sahabat akrab Erwin mau kubinasakan Guru. Kuharap Mbah Guru bisa mengerti tentang caraku berpikir ini. Aku mohon restu Mbah. Aku tidak bisa menyetujui kekejaman terhadap orang-orang tidak berdosa. Tetapi aku juga tidak bisa mencegah kalau kau mau meneruskan rencana busukmu. Tetapi aku beri ingat padamu bahwa kejahatan begitu pada suatu hari akan ditimpa kutuk yang sebesar-besarnya, yang membuat orang berhenti hidup di dunia ini. Datuk Nan Kunyang benci dan dendam pada Ki Ampuh. Sebaliknya, simpati pada wanita sakti itu. Tamu kita ini Datuk Nan Kunyang. Berkenalanlah Ki Ampuh, kata Mbah penasaran. Mendengar anjuran itu, Ki Ampuh memandangi Datuk Nan Kunyang dari atas ke bawah dengan ejekan. Dia menganggap bahwa Datuk Nan Kunyang tidak pantas datang berguru ke wanita sakti itu. Ki Ampuh tidak mau mengulurkan tangan, tetapi Datuk Nan Kunyang juga tidak sudi mengulurkan tangan duluan. Aku rasa tempat ini tidak cocok bagimu Kunyang, kata Ki Ampuh tanpa menyebutkan Datuk. Suatu penghinaan besar bagi orang yang sudah diangkat jadi Datuk. Aku rasa juga begitu. Tetapi aku pun bukan mau berguru kemari. Aku rindu pada Ratu Banten ini. Dia sangat ramah dan baik hati. Padahal dia punya ilmu setinggi Gunung Salak. Tiada kesombongan pada dirinya, kata Datuk Nan Kunyang. Kau menyindir aku? Tanya Ki Ampuh. Tiada waktuku untuk menyindir. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mencium bau mayat, kata Ki Ampuh. Adakah di antara anak buah Mbah yang mati? Mbah penasaran tidak menyahut. Ki Ampuh memandang tamu yang tidak disukainya. Matanya menuduh bahwa orang itulah tentu yang berbau busuk. Mengapa kau pandangi aku dengan cara itu? Tanya Datuk Nan Kunyang. Kalau tidak ada kamu, barangkali bau ini tidak ada. Jawabnya sombong. Betul, kau telah mengatakan yang benar. Kau mau tahu Ki Sombong? Akulah mayat itu. Ki Ampuh jengkel merasa diperolok-olok. Orang semacam ini saja mau mengejek dia. Mbah Guru, izinkan aku mengusir tamu yang tidak tahu diri ini. Dia kenalanku dan orang baik. Tetapi dia mengejek aku Mbah Guru. Aku tidak rela. Aku tidak mengejekmu insan takabur, karena sesungguhnya lah aku hanya mayat, kata Datuk Nan Kunyang, dan bersamaan dengan itu tamu itu lenyap. Lalu berdirilah di sana Datuk Nan Kunyang yang asli, bertutup kain kafan setengah badan. Ki Ampuh terkejut, tetapi sebelum dia bisa berbuat sesuatu apapun, Datuk Nan Kunyang membungkukkan badan dan berkata kepada Mbah penasaran. Saya mohon diri Ratu Banten. Saya merasa terlalu hina untuk hadir di suatu tempat di mana orang tidak menyukai saya. Dia sempat memandang Ki Ampuh dengan mata tanpa cahaya, tetapi mengandung rasa dendam dan benci. Datuk Nan Kunyang kembali ke kuburannya dengan maksud untuk pada esok malamnya menemui Erwin untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukannya untuk orang muda yang dianggapnya sebagai cucu itu. Tetapi
Sampai di pintu kuburan, dia terhenti dan menjadi gugup. Ada orang jahil memasang ranjau di sekitar kuburan itu, setidak-tidaknya di pintu masuk. Tentu saja bukan ranjau seperti yang digunakan manusia di medan perang. Bagi Datuk Nan Kuniang yang sudah mayat walaupun punya nyawa, kunyit, lada hitam, dan jeringau merupakan musuh yang tidak bisa dilawan. Dia sanggup membunuh manusia manapun. Dia bisa masuk ke mana saja. Kalau angin bisa lalu, maka Datuk Nan Kuniang juga bisa masuk. Tetapi 3 macam benda ini tak terhadapi olehnya. Padahal rumahnya ada di dalam. Bagaimana dia akan masuk? Apakah dia harus menjadi mayat yang gentayangan tanpa rumah? Tidak tahu di mana akan berteduh. Ia terlalu hina. Dalam dunia jin dan hantu dinamakan hantu atau mayat gelandangan. Orang hidup menamakannya tuna wisma. Kasihan Datuk Nan Kuniang. Dalam kebingungannya, dia tidak mengetahui bahwa dari 2 tempat persembunyian mengintip belasan pasang mata yang punya cukup keberanian untuk menghentikan godaan hantu kuburan itu. Ada 2 orang berilmu lumayan di antara mereka, Lebay Abduh dan Din Dongkrak. Mereka ini punya ilmu yang bisa membuat hantu itu kehilangan nyawa lagi dan akan terkapar di sana, mati untuk kedua kalinya. Nanti akan dimandikan lagi dan dikuburkan. Dia tidak bisa bangun lagi. Jadi sesungguhnya tiada maksud jahat pada diri orang-orang yang hendak menghentikan gangguan yang menakutkan itu. Mereka ini sudah bersiap-siap hendak memasang obor. Mayat bernyawa takut pada api karena ia bisa hangus dan ditawan. Datuk Nan Kuniang teringat pada Raja Tigor dan Erwin. Kalau mereka ada, tentu dia akan selamat. Harapannya bagaikan terdengar oleh Raja Tigor karena pada saat berikutnya dia dan cucunya sudah ada di situ. Raja Tigor dalam bentuknya sebagai manusia biasa dengan mukanya yang jelek. Erwin dalam bentuk tubuh harimau dengan kepala manusia. Melihat 2 makhluk itu, kini orang-orang yang mengintai itulah yang jadi ketakutan. Lebay Abduh dan Din Dongkrak tidak punya kepintaran untuk menaklukkan manusia harimau. Apalagi mereka sudah mengetahui berapa banyak korban yang sudah jatuh oleh pendatang-pendatang dari seberang itu. Raja Tigor merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kau kelihatan bingung, Datuk, kata Raja Tigor. Tempatku telah dipagar orang, aku tidak bisa masuk, jawab Datuk Nan Kuniang. Raja Tigor tahu apa yang dimaksud sahabatnya. Erwin, kau buang segala jerangau, lada hitam, dan kunyit yang ada di sekitar kuburan, supaya inyakmu bisa masuk ke rumahnya, perintah Raja Tigor. Barulah hari ini Erwin tahu bahwa bagi mayat bernyawa pun ada pantangan. Dia tidak bertanya kepada kakeknya, tetapi segera melaksanakan perintah. Daya cium Erwin dalam keadaan seperti itu kuat sekali. Ia kelilingi kuburan itu dan mengutip semua benda yang dikatakan Raja Tigor, lalu dibuangnya jauh-jauh. Kalian telah menyelamatkan aku, kata Datuk Nan Kuniang, senang dan terharu. Dia ceritakan bahwa tanpa bantuan mereka, tentu dia akan celaka.